Gap, gue punya cowok. Dan cowok gue suka peperin upil di mana-mana. Let's meet people stories. Ini cerita jorok banget. Jujur, upil bener-bener dipeperin di mana-mana. Kita mulai. Hai Kak Gap, kenalin nama gue Emma. Jadi gini Gap, di awal 2025 gue deket sama satu cowok. Gue kenal dia itu dari apps Lebah Kuning. Pas udah ngobrol kayak 2 mingguan gitu, gue ngerasa klop banget. Ini orang tuh bener-bener seru banget. Akhirnya kita memutuskan untuk first meet. Kita first meet and bam, kita bener-bener segokil itu. Dari obrolan, bercandaan, basic value, semuanya tuh sefrekuensi. Gue bener-bener tertarik banget sama cowok ini. And also, he treats me well. Hubungan kita berjalan dengan sangat baik pada saat PDKT. Dia yang pay the bill setiap ngedate, dia yang antar jemput gue. Pokoknya effortnya kerasa deh Gap. PDKT juga semua normal-normal aja. Dan akhirnya dia nembak gue. Tentu gue iyain. Gue juga suka sama dia dengan semua perlakuan baik yang dilakuin ke gue. Tapi Gap, semakin kesini ada hal janggal yang dilakukan. Gue cerita ini bukan karena gue gak sayang sama cowok gue ya, tapi gue udah ilfeel aja nahan ini setahun lebih. Damn, udah bertahan setahun lebih dan lo mau putus tuh. Emang dari awal cowok gue ini seasik itu orangnya, gak usah ditanya. Masalahnya dia tuh punya habit buat meperin upil di mana-mana. What I mean by di mana-mana, literally di mana-mana. Di meja, di mobil, di dinding kamar, bener-bener di semua tempat yang dia singgahi. Pertama kali dia nunjukin habit ini itu tuh pas 6 bulan kita udah kenal. Dia ngupil dan dia peper di bawah meja. Itu normal, itu maksudnya kayak bocil-bocil SMA gitu loh, yang kayak meperin upil. Aduh, ngupil bingung taruh mana, gak ada tisu, peper bawah meja. Jorok. Pada saat itu gue cuma kayak, ih kamu jorok, dan kita ketawa-tawa bareng. Gue masih ngerasa, ya itu emang sifat dia yang konyol aja, karena emang anaknya kan sekonyol dan sengakak itu. Tapi makin lama dia jemput gue di mobil, dia ngupil, dan dia taruh itu di dinding mobil, dia taruh di kaca mobil, bahkan kadang di setir mobil. Astagfirullah. One time ya Gap, gue ke rumah dia, dan gue masuk ke kamar dia, ada beberapa upil-upil yang udah kering di dinding kamarnya dia. Gap, jujur gue mau muntah banget. Tapi maksud gue kan ada tisu, Jir. Ada teknologi yang namanya tisu. Maksudnya kayak ini gue pakai vitamin terus nggak lengket sih, gue nggak bawa tisu. BTW gue baru pakai ini kan 3 piece ya. Tapi lihat rambut gue shining and shimmering and splendid apa. Ini vitaminnya works-nya cepet banget di gue dan bikin rambut gue jadi halus gitu loh. Dan ini juga bagus untuk rambut patah, soalnya kan gue rambutnya sering dicat. Ini namanya Macarizo Hair Energy Vita Glitz. Dan ini wangi banget, ini wangi melon aloe vera gitu. Lanjut, gue udah negur dia berkali-kali tentang ini Gap. Dan dia juga nggak defensif. Ini sebenarnya green flag banget loh, karena dia nggak defensif. Once again I tell you, he's super duper green flag and loyal as well. Dari awal PDKT sampai sekarang, gue udah setahun lebih sama dia. Effort dia tuh masih konsisten. Gak ada yang namanya split bill sama dia. Gak ada tuh ketemu di tengah kalau pacaran. Karena dia pastiin gue selalu dijemput dan diantar pulang. Waktu juga selalu ada buat gue di tengah kesibukan dia yang padat banget. He's comforting, funny, mature at the same time. Tapi setiap gue ingetin tentang habit dia itu, emang dia gak ngelawan gue. Dia selalu bilang kayak, iya sayang, maaf ya, aku kurang-kurangin. Tapi gak dikurang-kurangin anjing. Setiap gue ketemu dia, gak mungkin tuh gue gak ketemu upil dia. Gue pasti ketemu upil dia di satu tempat yang dia peperin. Di mana aja deh pokoknya yang dia peperin. Gue bener-bener pusing banget Gap. Di satu sisi gue sayang dia pastinya. Gue juga mikir kalau misalnya gue lepas cowok sebaik, seloyal, se-green flag ini, apakah mungkin gue bisa ketemu cowok yang bisa treat me the same as he treats me all this time. Karena emang selama sama dia, aku tuh gak pernah mempertanyakan diriku sendiri apakah dia sayang sama aku atau enggak.
Karena emang rasa cintanya tuh sangat terasa di aku, dan aku sangat merasa dicintai sama dia. Tapi gue benar-benar nggak tahu apakah gue bisa tahan dengan habit dia meper upil di mana-mana ini, karena gue benar-benar jijik. Yep. So makasih ya kalau misalnya udah bacain cerita gue. Gue benar-benar minta bantuan pendengar People Stories untuk kasih gue saran apa yang harus gue lakuin. Thank you ya Gap. Thank you so much juga Emma for sharing your stories. Tolong pendengar People Stories kasih sarannya. Tapi menurut gue kalau misalnya memang kalian berdua sama-sama sayang, menurut gue compromising itu masih ada caranya. Maksudnya masih bisa dikomunikasikan gitu loh. Sama satu lagi menurut gue ya, hipnoterapi is a thing tau. Mungkin bisa dicoba. Soalnya kalau misalnya dari cerita lu memang dia se-green flag itu, dan gue juga kalau misalnya dapat laki-laki seperti ini, gue agak sayang untuk melepasnya. Memang satu habit itu doang kan. Kalau menurut gue sih gitu, nggak tahu menurut pendengar People Stories gimana. Dan BTW ini benar-benar tidak berminyak. Aku benar-benar nggak butuh tisu untuk mengelap vitamin ini. Bayangin lu cewek umur 21 tahun, baru umur 21 tahun, dan lu dipaksa menjadi LC oleh mamamu sendiri, dan kamu terkena penyakit menular seksual karena kamu bekerja sebagai LC. Let's read People Stories. Jarang banget masuk cerita sesedih ini di People Stories. Hai Kak, namaku Za. Di sini aku mau cerita. Aku punya mama. Kalau dibilang dia dulu bergelimang harta, dan tiba-tiba ekonominya turun drastis dan gak punya apa-apa. Akhirnya dia kerja sebagai LC. Singkat cerita, dia udah mempunyai tempat di mana itu buat para LC-LC. Dan sekarang aku di salah satu itu Kak. Jadi mamanya tuh jadi mucikari ya. Karena itu paksaan dari mama aku. Umur aku masih 21 tahun ya Kak. Setiap hari aku melayani 4 atau 5 dalam sehari. Gak ada kata istirahat. Setiap aku capek gak mau layanin tamu, mama aku selalu caci maki aku anak gak guna. Lu beban hidup gua. Lu tuh udah jadi sampah masyarakat. Kalau lu udah jablay gak usah sok cuci lu. Mati aja lu sono. Ngapain lu takut mati? Kalau misalnya lu mati, gua mah seneng. Di situ aku down banget Kak. Aku selalu cerita ke cowokku tentang mama aku ini, gimana sifat mama aku ini. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya aku itu bekerja sebagai LC Kak. Dulu aku tuh suka cerita aja kalau misalnya aku tuh suka dicaci maki sama mama aku sendiri. Dan akhirnya aku ketemuan real sama dia. Kebetulan dulu aku LDR, dan sekarang kita udah ketemu rutin 1 bulan sekali. Dia baik banget Kak. Dia tahu cara meratukan satu perempuan. Dia nggak pernah sama sekali ngomong kasar ke aku. Kenangan aku banyak banget sama dia. Bulan kemarin aku ketemu Kak sama dia. Aku berhubungan suami istri sama dia, dan udah beberapa kali sih Kak, emang dalam 1 tahun. Tapi sekarang aku dapat info kalau misalnya dia kena penyakit kelamin seperti sifilis. Aku di situ udah nggak tahu aku harus ngomong apa. Pecah tangisan aku sejadi-jadinya. Di situ tangan aku gemeter, kaki aku lemas, dan aku disuruh cek juga sama dia, takut aku juga kena. Ini tone up-nya mantep banget ya. Tapi nggak bikin abu-abu gitu loh. Akhirnya aku cek, dan ternyata aku lebih parah dari dia. Aku yang bawa penyakit buat orang yang aku sayang Kak ternyata. Dan sekarang orang yang aku sayang harus menerima penyakit itu. Kayaknya dia udah jijik deh Kak sama aku. Aku sekarang mau fokus berobatin dia Kak, karena perjalanan hidup dia masih panjang. Dia harus punya keluarga cemara, punya istri, punya anak yang lucu. Di sisa umur aku Kak, aku mau dia sembuh gimana pun caranya. Aku nggak bakal obatin sakit aku Kak, biar dia aja yang sembuh dari penyakitnya. Karena menurut aku mau sebanyak apapun obat, kalau kita masih jadi LC, kita bakalan tetap menular. Sedih banget. Sedih banget. Dia bilang lebih baik aku obatin cowok aku sampai sembuh di sisa umur aku, karena aku juga gak mau hidup terlalu lama karena capek sama semuanya Kak. Aku mau ngorbanin nyawa aku demi berobatin dia Kak. Aku suka ngelamun, ya Allah, mungkin ini cinta terakhir aku. Aku mau di saat sisa umur aku cuma mau kesembuhan dia, melihat dia bahagia dengan istrinya nanti. Tapi di saat terakhir aku, bawa dia di pinggirku, dan aku mau melihat dia untuk terakhir kalinya. Pecah di situ aku nangis Kak. Sekarang aku mulai menjauh dari dia Kak. Aku cuma mau nitip pesan buat dia. Hai manusia favoritku, ini aku yang suka kamu panggil si lemot. Hehehe, maaf ya aku ngasih kamu racun seganas ini. Mungkin kalau kamu tahu kenyataannya kamu bakal nangis. Tapi aku gak mau kamu nangis lagi gara-gara aku. Abang, aku sayang banget sama abang. Aku sedih banget.
aku bakal sembuhin abang gimana pun caranya. Abang harus punya keluarga, punya istri yang gak rusak kayak aku. Kamu harus bahagia terus ya, walaupun harus tanpa aku. Aku percaya kamu bisa bahagia. Lupain aku ya, cari kebahagiaan kamu suatu saat nanti. Sekarang kamu fokus sama kesembuhan kamu dulu ya sayang. Love you. Udah segitu aja dari aku, Kak. Makasih ya, Kak, udah dengerin cerita aku. Sama-sama ya. Aduh, kok sedih banget sih. Aduh, aku gak bisa. Makasih ya, Kaza, for sharing your story. Semoga, aku harap kamu juga bisa sembuh, tahu. Jangan. Bentar, aku blend dulu. Ini hasilnya setelah di blend. Tone up-nya bagus banget, nggak abu-abu gitu loh. Maksudnya bikin cerah, right? Sedih banget. Terus di blendnya juga gampang. Ini coba aku sokong makeup ya. Nah, ini hasilnya. Ini aku coba pakai alis sama lipstick sama blush tipis banget. Ini aku pakai Skintific Glow Bright Day Cream. Thank you so much Skintific for sponsoring this video, and thank you so much Kaza for sharing your stories.